Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita masih mengingat cerita tentang Abraham, kita bisa belajar banyak dari pribadi Abraham, bagaimana dia mempercayai Tuhan dengan level atau kualitas tertinggi. Maka kalau boleh saya katakan, saudaraku, Abraham itu meninggalkan kota atau tempat asalnya yang begitu maju. Atau boleh saya katakan sulit untuk menemukan kota atau wilayah yang sangat maju seperti tempat di mana Abraham berasal. Jadi di luar negeri itu yang ada hanyalah padang belantara yang buas, yang kering, yang tidak ada belas kasihannya. Hanya di kota Abraham itu, tempat asal Abraham itu tempat yang maju dan metropolis kalau aja di zaman itu. Maka ketika Abraham keluar dari Ur ke arah Kanaan adalah pengembaraan hidup sebagai bangsa yang nomaden di zaman itu, yang keadaannya boleh saya katakan berbahaya. Dan perjalanannya pasti tidak mudah, saudaraku. Dan pasti tidak menyenangkan. Karena dia sudah terbiasa di tempat yang metropolis, tempat yang maju, tiba-tiba dia keluar menuju kepada padang belantara yang tidak ada kepastiannya. Coba renungkan hal itu, gambarkan kalau Abraham itu kita. Tidak gampang loh, saudaraku. Kalau kita dari kota besar ke daerah saja kita sudah terasa begitu jet lag-nya perbedaannya. Apalagi ini seorang Abraham dari kota metropolis di zaman itu keluar ke padang belantara yang tidak jelas, saudara. Dia harus meninggalkan budayanya, cara hidup dan seluruh pola kehidupan sebagai bangsa yang tinggal di wilayah Ur zaman itu yang sudah sangat beradab di zaman itu. Coba bayangkan, begitu jet lag-nya pasti. Langkah Abraham meninggalkan negerinya kalau tidak dikatakan mencari masalah, ya berarti mencari penyakit, begitu aja. Cari gara-gara, kalau saya ngomong begitu, saudara. Dia pergi untuk menemukan milik pusaka yang dijanjikan oleh Tuhan yang tidak dikenal oleh kebanyakan orang di negeri. Dia pergi dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Ini konyol, saudaraku, sebetulnya. Dia kan gak jelas mau kemana, udah jalan aja. Kalau orang bertanya sama Abraham, kemana kamu pergi? Abraham tidak dapat menjawab dengan jelas. Abraham hanya mengatakan bahwa Tuhan yang aku percaya yang menunjukkan tempatnya nanti. Nah itu coba kalau kita sebagai seorang anak, ya, atau kita punya keluarga sudah, kita pasti akan jelasin dengan keluarga besar kita. Kalau kita masih ada orang tua yang hidup, pasti kita kan ngomong, "Pak, Ma, saya mau pergi keluar dari kota ini, aku mau kemana?" Pasti kan ada jelasnya. Gak mungkin orang tua mengizinkan kalau kamu mau pergi kemana, gak tahu, pokoknya pergi dulu. Wah, itu masalah, saudaraku. Keluarga besar pasti akan ribut kalau hal begitu. Tapi itu diterabas oleh Abraham loh. Karena makanya saya ngomong begini, mudah untuk pergi kalau sudah tahu alamatnya, tahu tujuannya, jelas situasi tujuannya, itu lebih gampang. Untuk menjelaskan ke orang-orang saudara-saudara yang ditinggalkan gampang, untuk orang-orang bertanya kita jelasin gampang, untuk diri kita sendiri pun juga lebih gampang. Betul ya, saudaraku ya? Tapi Abraham tidak tahu faktanya, di mana negeri itu. Wah, ini kan kayak kalau orang bisa ngomong ini konyol, ini perjalanan yang konyol. Ya kan? Ini adalah modal atau boleh saya katakan percaya tanpa syarat. Modalnya cuma percaya sama Tuhan. Coba sampai di sini saudaraku pahami dulu apa yang dirasakan oleh Abraham. Tantangan pertama apa yang harus dihadapi oleh Abraham. Jelas ya? Maka tidak mudah jadi seorang Abraham. Bisa saja Abraham mengaku percaya bahwa Tuhan itu baik dan lain sebagainya, tetapi Abraham bisa merasa tidak perlu meninggalkan Ur Kasdim
karena penuh resiko. Dia bisa begitu. Tapi itu bukanlah iman yang benar. Abraham bukan menunjukkan imannya dengan perkataan semata, tetapi dengan perbuatan yang real. Jadi, saudaraku, percaya yang diajarkan oleh Abraham di sini bukan hanya persetujuan pikiran, tetapi tindakan konkret atas apa yang Abraham yakini. Maka dia bergerak. Kalau Abraham meyakini apa yang dikatakan Tuhan itu baik, maka ia bukan saja setuju, pikirannya setuju, mulutnya setuju, tetapi dia melangkah, bergerak, aktif, do something, melangkah untuk menunjukkan percayanya itu. Maka tindakan Abraham ini sinkron dengan pengertian kata percaya dalam bahasa Yunaninya pisteu, yang artinya menyerahkan diri kepada objek yang dia percaya. Begitu, saudara. Ini yang harus kita pelajari dari seorang Abraham. Tantangan pertamanya bagaimana dia merekonsiliasi hati, merekonsiliasi lingkungannya, keluarga besarnya, untuk dia keluar dari tanah Ur. Tetapi yang kedua, rekonsiliasi hatinya kepada penuh panggilan Tuhan, mantap jalan. Itu tidak gampang. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dalam ayat ini kita menemukan dua versi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham untuk keturunannya. Allah menjanjikan bahwa suatu hari nanti bangsa Israel akan mendiami tanah itu, tanah Kanaan itu. Hal ini digenapi pada waktu Yosua membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Betul ya saudaraku ya? Ya, sampai hari ini walau tidak sepenuhnya dikuasai mereka, karena masih ada perseteruan, betul ya saudaraku ya. Tapi pada umumnya orang Kristen, bahkan sebagian hamba Tuhan pendeta, itu hanya mengenal tanah Kanaan ini sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Padahal tanah Kanaan ini tidak hanya dijanjikan untuk Abraham semata. Bukan hanya dijanjikan hanya untuk Abraham semata, tetapi dijanjikan Tuhan untuk keturunannya, untuk bangsa Israel. Sedangkan Abraham mencari tanah atau milik pusaka yang lain. Alkitab menyebutkan sebagai janji yang satu itu. Dan yang kedua, saudara, negeri atau tanah yang dijanjikan Tuhan menjadi milik pusaka Abraham itu, yaitu kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Justru karena negeri ini Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Paham ya saudaraku ya? Negeri ini bukanlah tanah Kanaan di bumi. Abraham, Ishak, Yakub tidak pernah memiliki tanah Kanaan di bumi. Mereka adalah orang-orang yang Alkitab katakan turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Keturunan merekalah yang akan menguasai dan menikmati tanah Kanaan. Suatu negeri yang berlimpah susu madu. Sedangkan nenek moyang bangsa itu, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, menantikan kota yang tidak pernah ditemukan di bumi ini. Maka ketika Sarah istri Abraham meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, Abraham menolak untuk menerima tanah gratis dari orang-orang Kanaan, Bani Het itu. Orang-orang Kanaan menyebut Abraham sebagai Raja Agung di tengah-tengah kami. Dan mereka sangat menghormati Abraham loh. Mereka sangat angkat topi dengan Abraham. Abraham tetap gak mau dikasih tanah gratis, bermaksud membelinya, seolah-olah ia tidak berhak atas tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Maka saudaraku, jelas hal ini menunjukkan bahwa tanah itu diyakini bukan untuk dirinya, bukan untuk Ishak dan Yakub, tetapi untuk keturunannya. Abraham sendiri masih bersikap sebagai orang asing di bumi ini. Maka dari cerita Abraham ini saya mau ajak kepada
para pendengar renungan The Message. Ini Abraham mengajarkan kepada kita, menunjukkan penghayatannya terhadap kemusafiran hidupnya yang harus dimiliki kau dan saya juga sebagai anak-anak Abraham di dalam keberimanan kita. Orang percaya harus terinspirasi dengan kehidupan iman Abraham. Tidak merasa memiliki. Nah, coba kalimat itu kan kalimat yang yang asing di zaman ini. Orang sekarang merasanya ingin harus memiliki semuanya. Padahal firman Tuhan mengajarkan untuk kita memiliki kemusafiran hidup. Jangan merasa memiliki apapun. Sehingga ketika kau ingin memindahkan hatimu ke surga, kau bisa mudah ke sana. Penghayatan akan kemusafiran hidup seorang percaya itu harus dalam. Gitu. Abraham aja sampai merasa sebagai orang asing di bumi ini. Coba loh saudaraku. Kita yang mengaku orang Kristen, yang sudah ada gambar pathway-nya dari Yesus Kristus, kita masih merasa kita orang bumi. Makanya kemarin-kemarin renungan yang saya sampaikan adalah, ingat tanah airmu. Tanah airmu, negerimu itu di langit baru, bumi baru. Kanaan surgawi itu, saudaraku. Maka jangan tambatkan apapun dalam hidupmu. Kita belajar dari iman Abraham ini yang mempercayai Allah. Dengan tindakan konkret kita, tindakan nyata kita, bahwa kau menunjukkan bahwa aku tidak tertambat oleh apapun dan siapapun di bumi ini. Semua hanya titipan yang dari Tuhan atasku. Maka apapun yang Allahku suruh dalam hidupku, aku kerjakan, aku lakukan. Karena pengenalanku akan Tuhan kalau tidak kuterapkan dalam kelakuan tindakan konkretku, maka imanku sama dengan mati. Tetapi pengenalanku akan Tuhan, kepercayaanku akan Tuhan, kuterapkan dalam tingkah laku hidupku, maka imanku itu hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kemusafiran itu penting dalam hidup orang percaya. Sehingga kau tidak menambatkan segala hal hatimu tentang rumah bagus, rumah mewah, deposito bank, tentang apalagi mobil mewahmu, segala impian motor-motor besarmu, atau apapun, atau kolam renang, atau apapun, punya banglo, pavilion yang besar yang begitu, atau apapun, saya tidak tahu. Atau kau tambatkan hatimu kepada jalan-jalan keliling dunia, atau apa, saya tidak tahu. Atau pasanganmu, atau dengan suamimu. Kalau gak ada suamimu rasanya gak bisa hidup, gak ada istrimu gak bisa hidup, gak ada anakmu gak bisa hidup, gak ada orang tuamu gak bisa hidup. Hati-hati saudaraku. Jangan. Jadilah seperti seorang Abraham yang tidak menambatkan hatinya di bumi ini kepada apapun dan siapapun, kecuali kepada Tuhan. Dan orang yang bisa menambatkan hatinya penuh kepada sang pemilik hidupnya, itu adalah orang-orang yang siap untuk bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, berjuanglah bersama. Kita mau menangkan jiwa kita dulu. Kita mau tambahkan kemusafiran di dalam diri kita, untuk semakin menghayati bumi bukan rumahku, tetapi rumahku adalah di langit baru, bumi baru, tempat di mana ada Bapakku dan bersama dengan Tuhan Yesusku. Amin saudaraku. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. God bless you.